Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5456 Efek Ajaib Mata Dharmasura. Siapa bilang aku mati? Wus! Saat suara itu terdengar, embusan angin menyapu susunan sihir, menghalau semua debu. Lin Bai muncul kembali di hadapan semua orang, sama sekali tidak terluka. Yang terpenting, Lin Bai tidak mengalami satu pun luka. Selain beberapa bekas pedang di jubahnya, tidak ada luka sayatan di tubuhnya. Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak terluka. Semua orang menatap Lin Bai dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku jelas melihat energi pedang itu mengenainya. Kenapa dia tidak terluka sama sekali? Semua murid Sekte Langit dan Bumi terbelalak lebar, mulut mereka menganga, benar-benar tercengang, menatap Lin Bai seolah-olah mereka telah melihat hantu. Senyum sinis dan jenaka tersungging di sudut bibir Lin Bai. Anak ini, ilmu pedangnya sungguh menakjubkan. Xiao Changsheng memegang cangkir tehnya, menyipitkan mata, menatap Lin Bai dengan saksama, dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau aku tidak salah, dia sudah memahami hati pedang, kan? Dalam waktu singkat itu, selain Xiao Changsheng dan pemimpin Sekte Langit dan Bumi, hanya segelintir ahli alam buah Tai Dao yang hadir dengan jelas melihat apa yang dilakukan Lin Bai di dalam formasi. Saat ratusan energi pedang yang mengerikan itu turun, Lin Bai menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari beberapa. Energi pedang itu menghantam tanah, menghancurkannya, dan menimbulkan kepulan debu. Kemudian, karena tak mampu menghindari beberapa energi pedang lagi, Lin Bai mengayunkan pedang iblisnya, menghancurkannya. Dalam sekejap, Lin Bai telah melancarkan 99 serangan pedang berturut-turut, menghancurkan 99 energi pedang dan menghindari 9 lainnya. Dia telah berhasil menghancurkan dan menghindari semua energi pedang. Meskipun energi pedang itu kuat, tingkat kultivasi Lin Bai juga cukup tinggi, memungkinkannya untuk menahannya dengan susah payah. Terlebih lagi, berkat kekuatan tubuh Dao 5 elemennya, Lin Bai sama sekali tidak terluka. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, bahkan 108 murid Sekte Langit dan Bumi di dalam formasi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Teknik kendali pedang Lin Bai membuat sosoknya kabur dengan cepat, dan debu yang berputar-putar mengaburkan wujudnya, membuat semua orang percaya bahwa ia telah mati. Sekarang giliranku. Lin Bai tersenyum dingin dan meraung pada 108 orang di dalam formasi, lihat aku. Keberadaan Lin Bai sendiri telah menarik perhatian semua orang, mereka semua ingin tahu bagaimana ia bisa selamat. Dengan teriakan tajam Lin Bai, tatapan semua orang tanpa sadar tertuju padanya. Mata Asura. Pada saat itu, Lin Bai mengaktifkan mata Asuranya, cahaya aneh berkilat di matanya. 108 murid Sekte Langit dan Bumi di dalam susunan sihir memusatkan pandangan mereka pada Lin Bai. Begitu mata mereka bertemu, mereka langsung terpikat oleh mata Asura. Segera setelah itu, ilusi itu aktif. Seorang murid Sekte Langit dan Bumi, dengan wajah murka, melancarkan serangan telapak tangan ke arah murid lain di sampingnya, berteriak, bajingan Sekte Air Langit, mencoba menyergapku. Bermimpilah, matilah. Kakak senior Li, apa yang kau lakukan? Murid yang diserang itu berteriak kaget, ekspresinya berubah drastis. ****. Serangan telapak tangan itu mendarat tepat di dadanya, menyebabkannya batuk darah dan jatuh ke tanah, hampir mati. Sementara itu, kejadian serupa terjadi di dalam susunan sihir. Lin Bai, bagaimana kau bisa berada di dekatku? Minggir, gambar, dasar bocah licik, mencoba menyergapku. Terima ini, mati. 108 pendekar di dalam formasi mulai bertarung satu demi satu. Banyak yang memiliki artefak magis yang tahan ilusi, dan mereka hanya bertahan sebentar dalam ilusi yang diciptakan oleh mata Asura sebelum melepaskan diri. Adik-adik, bangun. Ini ilusi. Ini ilusi Lin Bai, jangan tertipu. Berhenti, berhenti. Banyak pendekar yang telah terbebas dari ilusi mulai berteriak kepada rekan-rekan mereka. Namun, terpengaruh oleh ilusi yang diciptakan oleh mata Asura Lin Bai, mereka masih percaya bahwa orang yang melawan mereka adalah Lin Bai, jadi mereka segera melancarkan serangan terkuat mereka, langsung menuju ke rekan-rekan mereka. Dalam sekejap mata, dalam formasi tangguh yang terdiri dari 108 orang ini, lebih dari 20 orang terluka parah, dan lebih dari 10 orang tewas di tangan rekan-rekan mereka. Lin Bai berdiri di dalam formasi, tersenyum sambil menyaksikan mereka bertarung seperti anjing. Setelah berlatih mata Asura selama bertahun-tahun, Lin Bai telah memperoleh sedikit pemahaman tentangnya. Sekarang, ketika ia melepaskannya, meskipun tidak dapat memengaruhi semua orang, memengaruhi beberapa orang saja sudah cukup untuk menghancurkan susunan sihir. Berhenti, berhenti. Para murid yang masih sadar berteriak keras kepada sesama murid, mencoba menarik mereka keluar dari ilusi dengan suara mereka. Namun, betapapun mereka menggunakan teknik rahasia atau kekuatan supernatural mereka,
mereka yang terperangkap dalam ilusi justru semakin terpuruk, tak mampu membedakan kawan dari lawan, dan menyerang tanpa pandang bulu. Lin Bai tetap bergeming, menikmati hasilnya. Akhirnya aku mengerti mengapa Sekte Asura dihancurkan. Heh, Lin Bai menyaksikan lebih dari 100 seniman bela diri saling bertarung, sementara dirinya, di dalam susunan sihir, merasa lebih seperti orang luar. Jika mereka terus bertarung, semua seniman bela diri di sini akan mati dalam waktu setengah jam. Aku tak menyangka mata Asura dan teknik ilusi begitu efektif dalam menghancurkan formasi. Gumam Lin Bai dalam hati, agak terkejut. Formasi serangan gabungan gerbang langit dan bumi, yang terdiri dari 108 orang, sangat kuat, tetapi jumlah orangnya sungguh luar biasa. Mata Asura tidak perlu menyihir 108 orang itu, bahkan beberapa atau selusin saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi itu sendiri. Lagi pula, hal terpenting dari formasi serangan gabungan adalah persatuan. Begitu hati tidak bersatu, formasi itu akan runtuh. Ini bonus yang tak terduga. Dalam pertempuran ini saja, Lin Bai mempelajari penggunaan mata Asura yang benar-benar baru. Apakah penggunaan ini akan terus efektif masih harus dilihat dan akan membutuhkan pengujian lebih lanjut dalam pertempuran mendatang. Mata Asura, mata Xiao Changsheng menyipit. Saat cahaya aneh muncul di mata Lin Bai, ia mengenali teknik mata ini. Segera setelah itu, Xiao Changsheng segera mengalihkan pandangan agar tidak tertangkap oleh mata Asura. Aku tidak pernah menyangka akan melihat teknik rahasia mata Dharma yang telah lama hilang ini lagi setelah bertahun-tahun. Xiao Changsheng juga cukup terkejut. Sejak Sekte Asura musnah, mata Dharma Asura telah menghilang dari alam iblis. Bahkan Xiao Changsheng hanya mengetahui sedikit tentang Sekte Asura dan mata Dharma Asura dari beberapa teks kuno. Namun, ia tak pernah menyangka akan melihat teknik mata yang menantang surga, yang menggemparkan dunia saat itu, kembali pada Lin Bai hari ini. Ada apa? Master Sekte Gerbang Langit dan Bumi duduk di kursi utama, alisnya berkerut dalam. Ia tentu saja tidak mengenali mata Dharma Asura yang digunakan Lin Bai, dan karena itu ia sangat bingung. Bab 5457 Niat Membunuh. Kekacauan merajalela di puncak Gunung Sanlong. Para murid Sekte Langit dan Bumi terkunci dalam pertarungan brutal, sungai darah mengalir deras dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Formasi agung, yang terdiri dari 108 prajurit puncak alam Dewa Dao, menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah lebih dari 20 prajurit gugur. Apa yang terjadi? Master Sekte Langit dan Bumi menyipitkan mata, benar-benar bingung mengapa murid-muridnya saling membunuh. Meskipun ia tidak tahu alasannya, ia tahu bahwa jika ia tidak segera menemukan solusi, semua 100 lebih prajurit ini kemungkinan akan binasa. Tepat pada saat itu, Master Sekte Langit dan Bumi menyipitkan mata, menyalurkan seluruh kekuatan kultivasinya, dan duduk di atas awan, mendengus dingin yang berat. Dengusan itu, seperti guntur, turun dari langit, menyambar telinga semua prajurit seperti guntur. Gendang telinga mereka bergetar hebat, membuat banyak pendekar terbangun dari ilusi yang diciptakan oleh mata Asura Lin Bai. Ketika beberapa pendekar tersadar dan melihat pemandangan pembantaian di sekitar mereka, dengan murid-murid Sekte Langit dan Bumi terbaring mati atau terluka, wajah mereka dipenuhi keheranan. Xiao Changsheng sedikit mengernyit, menatap tajam ke arah Master Sekte Langit dan Bumi. Tak tahu malu, Sekte Langit dan Bumi sendiri menyelenggarakan kompetisi bela diri, tetapi mereka masih menggunakan taktik licik. Xiao Changsheng mencibir tanpa berkata-kata, meneguk tehnya dalam sekali teguk, dan sejak saat itu, tidak pernah memandang Master Sekte Langit dan Bumi lagi. Menyadari perubahan ekspresi Xiao Changsheng, Master Sekte Langit dan Bumi tahu bahwa ia telah dibenci oleh Xiao Changsheng. Namun ia tak peduli, demi rencana besar Sekte Langit dan Bumi, pengorbanan ini sepadan. Apa yang terjadi? Adik Zhang, siapa yang melukaimu? Adik Zhao, mengapa kau membunuhku? Para seniman bela diri yang baru saja terbangun dari ilusi itu menatap tercengang ke arah rekan-rekan mereka di sekitar, yang bergegas menolong. Zhang Lingxuan berlumuran darah, wajahnya pucat pasi. Ia melirik pedang di tangannya, darah menetes dari ujungnya. Di kakinya terbaring beberapa murid Sekte Langit dan Bumi tergeletak tak berdaya, beberapa tewas, yang lain mengerang kesakitan. Aku, Zhang Lingxuan menatap tak percaya. Intuisinya mengatakan bahwa ia telah membunuh mereka yang tergeletak di tanah. Setelah sesaat terkejut, Zhang Lingxuan menatap Lin Bai, yang berdiri dengan tenang di tengah arena, seperti orang luar yang menyaksikan pertumpahan darah antara murid-murid Sekte Langit dan Bumi dengan geli. Zhang Lingxuan mengangkat pedangnya, mengarahkannya dengan marah ke arah Lin Bai. Sihir macam apa yang kau gunakan untuk menciptakan ilusi ini? Ekspresi Lin Bai tetap tenang, tetapi api amarah membara di dalam dirinya. Ia menatap awan di atas, tatapannya tertuju pada Master Sekte Langit dan Bumi. Ia berpikir dalam hati,
orang ini benar-benar tak tahu malu. Sebagai Master Sekte Langit dan Bumi, beraninya dia diam-diam ikut campur dalam kontes bela diri ini. Lin Bai, kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Marah karena Lin Bai mengabaikannya, Zhang Lingxuan mengacungkan pedangnya dan menyerang Lin Bai. Dengan gerakan cepat, Zhang Lingxuan melepaskan teknik pedang Sekte Langit dan Bumi, pedangnya melesat sejauh 1000 meter dalam sekejap, muncul di depan tenggorokan Lin Bai. Namun Lin Bai dengan mudah menghindari serangan cepat ini hanya dengan memutar kepalanya. Pedang itu menyerempet telinga Lin Bai, tanpa melukainya sedikit pun. Baiklah. Petik 2. Pokoknya, formasi besar ini hampir hancur, jadi biarkan aku yang melakukannya sendiri. Gumam Lin Bai dalam hati sambil menghindari pedang Zhang Lingxuan. Niat membunuh yang telah lama terpendam dalam dirinya melonjak sekali lagi. Asteris. Berdengung. Asteris. Gambar. Pedang iblis itu seakan merasakan niat membunuh Lin Bai, berdengung di tangannya. Detik berikutnya, Lin Bai mengayunkan pedangnya ke belakang, bilah tajam melesat di udara, mengincar Zhang Lingxuan. Mata Zhang Lingxuan melebar, pupil matanya mengecil, dan raut wajah ngeri muncul di wajahnya. Ia buru-buru mundur, beralih dari menyerang ke bertahan. Namun, tebasan pedang dari tangan Lin Bai menembus pertahanan Zhang Lingxuan dengan kecepatan luar biasa, menghantamnya dengan keras. Suara, percikan terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh Zhang Lingxuan tercabik-cabik oleh cahaya pedang. Lin Bai, ini semua salahmu. Lin Bai, kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Adik-adik, bunuh dia. Pada saat ini, semakin banyak murid Sekte Langit dan Bumi yang terbangun dari ilusi mata Asura, dan melihat situasi di sekitarnya, mereka melampiaskan amarah mereka kepada Lin Bai. Pertikaian internal baru-baru ini telah membuat mereka kehilangan lebih dari 20 seniman bela diri. Meskipun formasi pembunuh 108 iblis surgawi dan iblis bumi telah hancur, masih ada lebih dari 70 seniman bela diri yang hadir, semuanya berada di puncak alam Dewa Dao. Jika mereka menyerang sekaligus, mereka mungkin bisa membunuh Lin Bai. Bunuh. Para murid gerbang surgawi menyerbu ke depan, masing-masing melepaskan kemampuan dan senjata suci mereka, menyerbu ke arah Lin Bai. Lin Bai menghadapi 70 lebih murid gerbang surgawi yang ganas sendirian, tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, senyum sinis muncul di bibirnya. Kemari, Lin Bai mendengus dingin, mengangkat pedang iblisnya dan mengarahkannya ke depan. 4 pedang terbang melesat keluar dari Lin Bai seperti kilat, menerjang kerumunan. 4 jeritan menyusul saat tenggorokan 4 seniman bela diri tertusuk oleh pedang terbang, jatuh ke genangan darah. Saat berikutnya, Lin Bai mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke kerumunan. Ilmu pedangnya yang tak tertandingi bagaikan bilah pedang yang membelah langit, menghancurkan kemampuan suci dan menggorok leher para seniman bela diri. Adegan pembantaian tiba-tiba terpampang di depan mata semua orang. Serang, rekan-rekan murid, bunuh Lin Bai. Bunuh dia, bunuh dia. Beberapa saat sebelumnya, para murid Sekte Langit dan Bumi berteriak panik, mendesak sekitar 70 pendekar di lapangan untuk membunuh Lin Bai dan membalaskan dendam saudara-saudara mereka yang gugur. Detik berikutnya, mata mereka dipenuhi teror saat menyaksikan adegan itu. Lin Bai, Bak Algojo, menyerbu kerumunan, pedangnya berkilat, merenggut nyawa para pendekar. Setiap kilatan cahaya pedang putih keperakan diiringi cipratan darah di udara, diikuti jeritan saat seorang pendekar jatuh ke tanah. Meskipun murid-murid Sekte Langit dan Bumi lebih banyak jumlahnya, Lin Bai, dengan dukungan 4 pedang terbang, menerobos kerumunan seolah-olah kosong. Ah! Diiringi jeritan, semakin banyak mayat menumpuk di panggung puncak Gunung Sanlong. Awalnya, mereka telah membunuh lebih dari 20 orang. Dalam pertikaian internal mereka, kini, dengan masuknya Lin Bai ke dalam pertempuran, lebih dari 30 orang lainnya dengan cepat gugur di tangan pedangnya. Kini, hanya sekitar 50 yang tersisa, dan masing-masing terluka. Lin Bai, khususnya, bertarung dengan semakin ganas, aura pembunuhnya membuat banyak seniman bela diri mundur tergesa-gesa, sama sekali tak berdaya melawan. Lin Bai, beraninya kau bajingan. Lin Bai, jika kau membunuh murid Sekte Langit dan Bumiku lagi, aku bersumpah akan membuatmu membayar dengan darahmu. Lin Bai, korban yang diderita murid-murid Sekte Langit dan Bumiku hari ini akan membuat Sekte Air Langitmu membayar 3 kali lipat harganya di masa depan. Lin Bai, berhenti. Melihat pembantaian Lin Bai di arena, para seniman bela diri di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk meraung marah. Namun suara mereka tak mampu menghentikan Lin Bai. Lin Bai terus menghunus pedangnya, menebas para seniman bela diri di dalam formasi pertempuran. Bab 5458 nyaris lulus. Tak hanya para murid Sekte Langit dan Bumi yang menyaksikan dengan geram, bahkan banyak tetua sekte pun ketakutan. Bahkan tanpa geng langit dan formasi 108 tebasan iblis bumi,
masih ada lebih dari 100 prajurit puncak alam Dewa Dao yang hadir. Itu lebih dari 100. Seperti kata pepatah, banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Lebih dari 100 prajurit alam Dewa Dao tak mampu menghentikan Lin Bai. Terlebih lagi, Lin Bai bahkan belum mencapai alam buah Dao Tai, melainkan seorang prajurit alam Dewa Dao yang setingkat dengan mereka. Lebih dari 100 orang yang bergabung untuk menyerangnya tak mampu mengalahkan Lin Bai. Sebaliknya, Lin Bai menyerbu keluar dari formasi pertempuran seolah-olah kosong, pedangnya bagaikan pena hakim di tangan Raja Neraka, setiap serangan membunuh seorang prajurit. Dalam waktu singkat, lebih dari 50 dari 100 prajurit itu tergeletak berlumuran darah, tak bernyawa. 50 prajurit yang tersisa semuanya mengalami luka-luka. Tuan Ma, apa yang harus kita lakukan? Tetua Ma, pikirkanlah caranya. Banyak tetua berseru kepada Ma Qiuming. Mata pendeta Tao Tua Ma Qiuming menyipit saat ia menatap Lin Bai, yang tampak seperti dewa iblis di panggung bawah, dengan kilatan dingin di matanya. Para tetua Sekte Langit dan Bumi tak hanya terkejut dengan perubahan peristiwa ini, tetapi bahkan pendeta Tao Tua itu pun tak mengantisipasinya. Awalnya, Sekte Langit dan Bumi berniat mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memastikan kematian Lin Bai dalam kompetisi bela diri. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan formasi yang akan dibentuk di dalam gerbang bumi, mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memilih 108 geng surgawi dan tebasan iblis bumi, formasi dengan anggota terbanyak dan kekuatan terbesar di dalam sekte, sebagai formasi penjaga gerbang bumi. Niat awal mereka adalah berharap Lin Bai akan mati di dalam gerbang bumi. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa 108 murid yang membentuk formasi 108 geng surgawi dan tebasan iblis bumi tak hanya gagal membunuh Lin Bai, tetapi Lin Bai akan berubah menjadi dewa iblis di dalam formasi tersebut, membantai para murid Sekte Langit dan Bumi. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi Lin Bai akan membantai semua murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa. Pendeta Tao Tua berhidung lembu itu tampak linglung, tatapannya tanpa sadar beralih ke pemimpin Sekte-Sekte Langit dan Bumi, seolah meminta pendapatnya. Pupil mata pemimpin sekte itu mengerut, dan ia menatap Lin Bai dengan penuh arti di podium, akhirnya mendesah pelan, anggap saja dia telah lulus ujian pertama. Baik, Tuan. Pendeta Tao Tua, Ma Qiuming, menghela napas lega dan mengangguk setuju. Seketika, pendeta Tao Tua itu berteriak keras kepada mereka yang berada di bawah, Lin Bai, berhenti. Karena formasi telah hancur, maka aku hampir tak akan menganggapmu lulus ujian pertama. Masuki kesengsaraan ke-9, kata Ma Qiuming dingin. Mendengar suara itu, sekitar 50 pendekar yang masih bertahan di dalam formasi menghela napas lega dan buru-buru mundur, menjauhkan diri dari Lin Bai. Lin Bai berdiri di tengah arena, mengangkat kepalanya, menatap Ma Qiuming di atas awan, lalu perlahan mengerutkan kening, bertanya, apa maksudmu dengan hampir lulus? Karena ini hampir lulus, maka aku akan membuat Sekte Langit dan Bumi benar-benar tunduk. Aku tidak butuh hampir lulus. Alis Lin Bai yang setajam pedang berkerut, ia menatap sekitar 50 pendekar yang telah mundur, lalu mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Kali ini, ilmu pedang Lin Bai bahkan lebih ganas, dan aura pedangnya bahkan lebih mendominasi. Melihat ini, Xiao Changsheng mencibir, berusaha menyelamatkan muka dengan segala cara. Lin Bai jelas lulus dengan kekuatannya sendiri, tapi kau bersikeras itu hampir lulus. Sekarang lihat apa yang terjadi. Anak ini telah dihina di panggung selama 4 jam, dia sudah terbakar amarah, dan sekarang amarahnya telah meluap, mari kita lihat apakah Sekte Langit dan Bumimu dapat menahannya. Gambar, Xiao Changsheng mengangkat cangkir tehnya, memahami tindakan Lin Bai saat ini. Ah! Serangkaian jeritan terdengar, beberapa seniman bela diri lainnya tewas di bawah pedang Lin Bai. Rekan-rekan murid, bocah ini jelas tidak ingin kita hidup. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati. Semuanya, jangan menahan diri. Gunakan semua teknik rahasia dan teknik terlarang kalian. Para murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa di dalam formasi menggertakkan gigi dan melepaskan teknik rahasia dan teknik terlarang terkuat mereka. Dalam sekejap, formasi itu dipenuhi asap hitam yang mengepul, cahaya darah yang membumbung tinggi, dan ratapan para hantu, menyerupai pemandangan dari neraka. Kerasukan Asura, pengorbanan darah, kekuatan ilahi, lindungi tubuhku. Teknik bintang surgawi reinkarnasi agung. Satu demi satu, para seniman bela diri melepaskan teknik rahasia yang telah mereka kembangkan, langsung melipat gandakan kekuatan mereka. Seniman bela diri yang menggunakan kerasukan Asura, memiliki urat menonjol di wajahnya, kulitnya berubah dari putih menjadi hitam, wajahnya berkerut karena taring dan kukunya memanjang dan menghitam. Ia meraung tanpa henti sambil menerjang Lin Bai. Kerasukan Asura, kurasa kau dirasuki kutukan. Lin Bai mencibir,
pedang iblisnya melepaskan sinar terang menyilaukan yang mengenai kepala pria itu. Cahaya pedang yang tajam jatuh, membelah pria itu menjadi dua, membuatnya terkapar di tanah. Seniman bela diri yang menggunakan pengorbanan darah adalah seorang pria gemuk. Setelah menggunakan teknik rahasia ini, lemaknya menyusut dengan cepat, mengubahnya menjadi sosok kurus kering, seolah-olah suatu metode rahasia telah menguras seluruh daging dan darahnya. Meskipun lemaknya telah hilang, membuatnya kurus kering, kekuatannya telah mencapai puncaknya di tempat ini. Ia mengayunkan pedang panjangnya, mengincar kepala Lin Bai. Energi pedang yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Lin Bai menangkis serangan itu dengan tebasan pedang backhand, lalu melancarkan serangan pedang terbang, memenggal kepala pria itu. Peristiwa serupa terjadi di antara murid-murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa. Namun Lin Bai tetap tak terpengaruh oleh teknik rahasia mereka, melepaskan keterampilan gerak, kekuatan supernatural, dan ilmu pedangnya bagaikan mesin pemanen yang kejam, membantai satu persatu seniman bela diri. Ah! Para murid Sekte Langit dan Bumi menatap dengan tak percaya saat Lin Bai menghabisi mereka satu persatu. Pembantaian ini berlangsung selama setengah jam penuh. Dengan murid terakhir Sekte Langit dan Bumi yang gugur di tangan pedang Lin Bai, pembantaian akhirnya berakhir. Pada saat ini, ratusan ribu murid Sekte Langit dan Bumi yang telah berteriak tanpa henti menjadi ketakutan, membeku di tempat, mata mereka terbelalak dan mulut mereka menganga, menatap Lin Bai dengan takjub. Pemandangan yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Para tetua Sekte Langit dan Bumi duduk di tempat mereka, menatap Lin Bai dengan mata berbisa, tangan mereka terkepal erat, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Mata pendeta Tao Tua Ma Qiuming berkedut, tatapannya yang tajam tertuju pada Lin Bai. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi itu duduk di kursi utama, wajahnya muram, cangkir anggur di tangannya hancur tanpa sadar dalam genggamannya. Lin Bai menjentikkan pedang iblisnya, noda darah di bilahnya beterbangan dan berceceran di tanah. Mayat-mayat berserakan di tanah, darah perlahan membentuk sungai kecil yang mengalir menuju dataran rendah. Sekarang aku tidak akan bilang aku nyaris berhasil, kan? Lin Bai mendongak, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya kepada pendeta Tao tua itu. Bab 5459 Kesengsaraan. Sekarang aku tidak akan bilang aku baru saja lulus, kan? Lin Bai menatap awan, senyum polos dan murni tersungging di wajahnya. Wajah pendeta Tao tua, Ma Qiuming, sangat muram, tatapannya tertuju pada Lin Bai dengan niat membunuh. Mata ketua Sekte Langit dan Bumi itu berkilat niat membunuh. Jika dia tidak melihat Xiao Changsheng masih duduk di sana, dia mungkin sudah membunuh Lin Bai sekarang juga. Lulus. Masuki 9 kesengsaraan. Pendeta Tao tua itu menahan amarahnya. Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Dia hanya bisa membiarkan Lin Bai terus maju, berharap murid-murid lain akan membunuhnya. Tanpa formasi tebasan 108 geng surgawi dan iblis bumi, yang menghalangi jalannya, tangga surgawi menuju awan muncul di hadapan Lin Bai. Lin Bai mengangkat kakinya, telapak kakinya menginjak tangga surgawi, meninggalkan jejak kaki berdarah. Darah di kakinya tentu saja bukan darahnya sendiri, melainkan dari noda darah di platform tempat dia berdiri. Lin Bai, dengan pedang di tangan, 4 pedang terbang berputar di kedua sisinya, menaiki tangga surgawi dengan setiap langkah meninggalkan jejak berdarah. Saat itu, seorang anggota Sekte Gerbang Surgawi, yang menyaksikan dari pinggir, berteriak, "Saudara-saudari, jangan panik. Bahkan jika dia berhasil melewati ujian pertama, lalu kenapa? Mereka yang berada di alam 9 kesengsaraan pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur." Kata-kata ini membangkitkan semangat. Memikirkan para prajurit yang menjaga alam 9 kesengsaraan, mereka merasakan gelombang kepercayaan diri. Benar, mereka yang menjaga alam 9 kesengsaraan pasti akan membunuhnya. Saudara-saudara di alam 9 kesengsaraan, kita harus membunuhnya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Emosi para murid gerbang surgawi kembali bergejolak, berteriak ke arah tangga surgawi. Tangga surgawi 9 kesengsaraan. Mata Lin Bai berkilat saat ia melangkah selangkah demi selangkah menuju puncak. Tiba-tiba, dari kehampaan di sampingnya, sebuah kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke arah kiri Lin Bai. Lin Bai menoleh dan melihat riak-riak menyebar di kehampaan, dengan kilatan-kilatan petir ungu muncul darinya. Petir itu menyatu menjadi seekor naga guntur, memamerkan taring dan cakarnya saat menerjang Lin Bai. Pedang iblis berkilat, dan Lin Bai mengayunkannya, mencabik-cabik naga guntur itu. Naga yang hancur itu berubah menjadi seorang pemuda berpakaian putih, tubuhnya berderak karena petir, memegang sebuah token kuno di tangannya, terukir karakter kuno, Lei, Guntur. Siapa di sana? Lin Bai menatap dingin pria itu. Pemuda berjubah putih itu mencibir, berkata, "Aku datang untuk membunuhmu."
Dia telah menyaksikan pembantaian Lin Bai di bawah tangga surgawi, menyaksikan ratusan murid gerbang surgawi mati di tangan Lin Bai. Dia sudah murka, menunggu Lin Bai naik ke tangga surgawi agar dia bisa membunuhnya dan membalaskan dendam Shao. Darah saudaranya yang gugur. Pria berjubah putih itu meraung, kekuatannya melonjak, guntur menggelegar. Ia menyalurkan kekuatannya ke token di tangannya, membuatnya melayang di udara, memancarkan aura yang kuat. Senjata ilahi Tai. Mata Lin Bai berbinar. Token di tangan pria berjubah putih itu benar-benar memancarkan kekuatan senjata ilahi Tai. Tidak, Lin Bai menggelengkan kepala, berkata, meskipun memiliki aura senjata ilahi Tai, kekuatannya tampaknya tidak memadai, seperti senjata ilahi Tai yang rusak. Tapi dilihat dari bahan tokennya, tidak ada tanda-tanda akan rusak. Apa yang terjadi? Gemuruh. Sebuah erangan teredam bergema di antara langit dan bumi, awan gelap berkumpul di atas kepala, dan guntur bergemuruh. Kilatan petir menyambar dari awan dan muncul dari kehampaan, membentuk sangkar petir yang memerangkap Lin Bai di dalamnya. Gambar. Setiap sambaran petir memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan, cukup untuk dengan mudah memusnahkan seniman bela diri manapun di alam Dewa Dao. Ini memang fluktuasi kekuatan senjata ilahi Tai. Namun, Lin Bai merasakan sesuatu yang aneh tentang fluktuasi kekuatan senjata ilahi Tai ini, tetapi ia tidak dapat menjelaskan apa yang salah. Burung gagak itu bertengger di bahu Lin Bai, matanya berbinar saat melihat token itu, berseru, "Oh, akhirnya, sebuah harta karun yang layak dilihat." Lin Bai bertanya, "Apakah kau mengenalinya?" Burung gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kalau aku tidak salah, itu pasti salah satu dari sekumpulan harta karun magis. 9 kesengsaraan gerbang surgawi, kurasa aku tahu apa itu," kata Lin Bai dingin. "Jangan bertele-tele, katakan saja." Burung gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Dahulu kala di alam iblis, ada seorang seniman bela diri dengan bakat luar biasa, seorang ahli seni yang sangat hebat. Kemudian, keluarganya musnah, orang tua, kerabat, anak, dan cucunya semuanya meninggal akibatnya. Pengrajin ini murka dan ingin membalas dendam, tetapi ia hanyalah seorang pengrajin. Meskipun ia memang sangat berbakat dalam kerajinan, seorang pengrajin ahli yang langka di alam iblis, ia tidak pandai bertarung. Lagi pula, musuh-musuhnya adalah sekte ternama pada masa itu. Oleh karena itu, pengrajin ini mengerti bahwa untuk membalas dendam, ia perlu mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Mengingat kondisinya saat itu, meninggalkan senjatanya untuk menempa seni bela diri sudah terlambat. Maka, ia membuat seperangkat artefak magis dan berkelana ke seluruh alam iblis untuk menemukan kekuatan terkuat di dunia, lalu menanamkannya ke dalam artefak-artefak tersebut. Setelah berhasil, ia kembali untuk membalas dendam atas perseteruan berdarahnya. Artefak magis ini disebut token 9 kesengsaraan, dan mantan ahli pemurnian senjata ini meninggalkan reputasi yang hebat di alam iblis, yang dalam sejarahnya dikenal sebagai leluhur 9 kesengsaraan. Mata gagak itu dipenuhi dengan tatapan bingung saat ia mengucapkan beberapa fragmen informasi yang berhasil ia ingat. Gagak itu melanjutkan, token yang dipegang pria berjubah putih yang kau lihat di hadapanmu adalah token kesengsaraan guntur dari 9 token kesengsaraan. Memegang token kesengsaraan guntur memungkinkan seseorang untuk memobilisasi kekuatan guntur langit dan bumi. Terlebih lagi, di dalam token itu terdapat domain gunturnya sendiri, yang mampu menaklukkan kekuatan guntur paling dominan di dunia. Namun, dilihat dari guntur yang dipanggil anak ini, kekuatannya tidak terlalu kuat. Sepertinya domain guntur di dalam token kesengsaraan guntur sudah berisi guntur yang ditinggalkan oleh leluhur 9 kesengsaraan. Aku ingat legenda bahwa leluhur 9 kesengsaraan mencapai ujung paling timur alam iblis dan mengambil seberkas guntur ilahi kekosongan dari batas antara alam iblis dan kekosongan. Kilatan petir itu meraung dan dengan mudah memusnahkan seorang ahli kuat di alam buah dao primordial. Mengerikan. Gagak itu perlahan menceritakan asal-usul 9 token kesengsaraan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kenapa aku merasa ini aneh? Token kesengsaraan petir jelas memiliki fluktuasi kekuatan seperti senjata ilahi Tai, tapi sepertinya bukan senjata ilahi Tai. Crow mengerutkan bibirnya dan berkata, ini semua salah leluhur 9 kesengsaraan. Dulu, orang tua itu terlalu serakah. Dia ingin memurnikan ke-9 token kesengsaraan menjadi senjata ilahi Tai, terus-menerus menuangkan esensi Tai ke dalamnya. Tapi sampai ajalnya, dia gagal memurnikan ke-9 token kesengsaraan menjadi senjata ilahi Tai. Jadi, itu menjadi produk setengah jadi ini, yang tampaknya menyerupai senjata ilahi Tai, memiliki kekuatan seperti senjata ilahi Tai, tetapi tidak sepenuhnya, tidak memiliki kekuatan seperti senjata ilahi Tai yang sebenarnya. Lin Bai tiba-tiba mengerti. Itu adalah produk setengah jadi, tidak heran kalau terlihat begitu aneh.
Bab 5460, 10.000 mayat guntur jahat. Gagak itu berkata dengan lembut, token 9 kesengsaraan terdiri dari 9 token, token kesengsaraan guntur, token kesengsaraan api, token kesengsaraan angin, token kesengsaraan air, token kesengsaraan racun, token kesengsaraan bumi, token kesengsaraan logam, token kesengsaraan void, dan token kesengsaraan kayu. Sederhananya, mereka mewakili 9 kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang, dan racun. Dulu ketika leluhur 9 kesengsaraan menempa token 9 kesengsaraan, dia hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja menembus alam buah Tai Dao. Namun, dengan token 9 kesengsaraan, dia menjadi salah satu tokoh paling ditakuti di alam iblis. Kau bisa bayangkan betapa mengerikannya kekuatan token 9 kesengsaraan itu. Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, apakah benar-benar sekuat itu? Apakah token 9 kesengsaraan itu menantang surga? Bisakah itu membuat seorang seniman bela diri alam buah Tai Dao menjadi tokoh kuat yang mendominasi suatu wilayah di alam iblis? Perlu dicatat bahwa gagak itu mengacu pada dominasi wilayah di alam iblis, bukan dominasi wilayah di kerajaan Chu. Keduanya pada dasarnya berbeda. Gagak itu melengkungkan bibirnya dan berkata, kau tidak tahu betapa kuatnya token 9 kesengsaraan itu. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika kukatakan. Lin Bai, cari cara untuk merebut semua token ini nanti, itu pasti harta karun. Hati Lin Bai sedikit tergoda. Gagak tua ini adalah tipe orang yang tidak akan bertindak sampai ia melihat seekor kelinci. Meskipun ia serakah, ia tidak akan mengambil sembarang barang. Sesuatu yang ia sebut harta karun pastilah luar biasa. Lin Bai menatap token 9 kesengsaraan di tangan pria berjubah putih itu, matanya berbinar. Kakak senior Ge Yuan, bunuh dia, balaskan dendam para murid Sekte Langit dan Bumi kita yang mati. Jika kita tidak membalas dendam ini, kita tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Kakak senior Ge Yuan, bunuh dia. Para seniman bela diri di sekitarnya mulai berteriak. Seniman bela diri bernama Ge Yuan ini bukanlah orang asing, melainkan seorang master dalam daftar peringkat Sekte Langit dan Bumi, peringkat ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Air Surgawi telah merosot, dan para pengikutnya kurang berbakat, dengan hanya sedikit jenius berbakat yang muncul. Gerbang langit dan bumi berbeda. Di bawah dukungan rahasia Kaisar Chu, semua orang di gerbang langit dan bumi bagaikan naga atau harimau, menghasilkan banyak bakat dan jenius. Ge Yuan, yang bisa menjadi yang terkuat ketiga dalam daftar peringkat gerbang langit dan bumi, jelas tidak lemah. Terlebih lagi, hari ini Sekte telah mempercayakannya dengan token kesengsaraan guntur. Dengan token kesengsaraan guntur di tangan, ia bahkan lebih kuat, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Lebih penting lagi, teknik kultivasi yang ia praktikkan juga berkaitan dengan guntur, dengan kompatibilitas yang sangat tinggi dengan token kesengsaraan guntur. Dengan efek gabungan keduanya, kekuatan kemampuan ilahinya juga meningkat. Semua guntur surgawi, patuhi perintahku. Ge Yuan menyalurkan kekuatannya ke token kesengsaraan guntur, melantunkan mantra. Token kesengsaraan guntur bergetar hebat, dan kekuatan guntur yang tak tertandingi menyebar dari dalamnya. Ketika kekuatan guntur ini menyebar, guntur yang mengelilingi Lin Bai terasa mereda. Seolah-olah sedang menyembah seorang raja dalam guntur. Mata Crow berkilat, dan ia berbisik, Lin Bai, di wilayah petir token kesengsaraan guntur, sepertinya ada sejenis petir, yang terlihat seperti petir iblis 10.000 mayat. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Crow perlahan berkata, wajar jika kau belum pernah mendengarnya, petir jenis ini sangat langka. Kelahiran petir iblis 10.000 mayat sangat sulit. Pertama, tempat di mana petir iblis 10.000 mayat lahir pastilah tempat yang sangat yin. Kedua, tempat ini pastilah kuburan massal berisi 10.000 mayat. Terakhir, kuburan massal berisi 10.000 mayat ini pasti juga berisi zombie yang telah mencapai Dao, barulah petir iblis 10.000 mayat dapat lahir. Setelah zombie mencapai Dao, langit dan bumi mengirimkan petir. Jika zombie cukup kuat, ia dapat menelan petir dan memurnikannya siang dan malam, barulah ia dapat menjadi petir iblis 10.000 mayat. Aku ingin tahu di mana gerbang surgawi menemukan petir semacam ini. Setelah Crow menjelaskan cukup lama, Lin Bai memahami sebagian isinya dan bertanya lagi, apakah itu kuat? Gambar. Gagak itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, cepat dan kuat. Kesengsaraan petir surgawi pada dasarnya sangat kuat dan ganas, zombie yang tercerahkan pada dasarnya sangat yin dan jahat. Kombinasi keduanya membuat petir ini tak terduga dan luar biasa kuat. Lin Bai segera memusatkan perhatiannya, 4 pedang terbang melayang di sekelilingnya, menyatu menjadi susunan pedang untuk melindungi tubuhnya. Petir iblis 10.000 mayat. Pria berjubah putih itu melepaskan kekuatannya,
memanggil petir iblis mayat segudang dari token kesengsaraan guntur. Gelombang petir putih melonjak dari token, melesat ke arah Lin Bai. Lin Bai menangkis dengan formasi pedangnya, tetapi serangkaian suara retakan terdengar saat formasi itu hancur terlebih dahulu. Segera setelah itu, aura es yang menyesakkan membanjiri jiwa Lin Bai, membekukannya hingga ke tulang. Saat berikutnya, petir putih menyambarnya. Tubuh Dao Lima Elemen Lin Bai mulai beroperasi tak terkendali. Wajahnya berubah marah, ia mencengkeram pedang iblis dan menebas dengan keras. Boom! Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, raungan memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Sungguh hebat. Meskipun menangkis serangan pedang itu, Lin Bai menunduk menatap telapak tangannya dan melihat telapak tangannya berlumuran darah. Aura dingin mematikan yang menyerbu tubuhnya hampir membekukan darah dan melenyapkan jiwanya. Menangkis petir, Lin Bai mendongak dan melihat pria berjubah putih itu kembali mengaktifkan token kesengsaraan guntur, bersiap untuk serangan berikutnya. Lin Bai tahu token kesengsaraan guntur cukup kuat, bagaimana mungkin ia membiarkannya melancarkan serangan lagi. Seketika, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya, dengan cepat menyapu melewati area kendali dan menyerbu pria berjubah putih itu. Melihat Lin Bai mendekat, pria berjubah putih itu tetap tenang, mengumpulkan petir di sekitarnya untuk membentuk penghalang di depannya. Sebagian petir lainnya berkumpul di sekelilingnya, membentuk 9 naga petir yang menerjang Lin Bai. Jika itu seniman bela diri alam Dewa Dao lainnya, mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Tapi sayangnya, lawannya adalah Lin Bai. Lin Bai menerjang maju, seluruh tubuhnya. Cahaya pedang tajam memancar dari atas dan bawah. Pedang iblis itu menebas, menghancurkan 9 sambaran petir dalam satu serangan, kekuatan inti pedangnya menyebar seperti tsunami. Cahaya pedang itu langsung menembus perisai petir di depan pria berjubah putih itu. Dengan perisai yang hancur oleh Lin Bai, pria berjubah putih itu pun terekspos. Ekspresi panik dan tak percaya muncul di wajahnya. Ia sebenarnya tidak berniat membiarkan naga petir dan perisai itu menahan serangan Lin Bai, ia hanya berharap untuk menunda serangan Lin Bai dan mengulur waktu. Namun ia tidak menyangka bahwa 9 naga petir dan perisai itu hanyalah satu serangan pedang dari Lin Bai. Melihat Lin Bai menerobos perisai petir dan mencapainya, dalam keputusasaan, pria berjubah putih itu melakukan gerakan yang tak terpahami. Ia mengangkat tangannya dan meraih petir iblis 10.000 mayat putih yang terpancar dari token kesengsaraan guntur, menelannya bulat-bulat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lin Bai tertegun oleh tindakan pria berjubah putih itu untuk waktu yang lama. Apa yang coba dia lakukan? Bunuh diri. Petir iblis mayat segudang itu luar biasa kuat, menelannya seperti itu praktis sama saja dengan bunuh diri. Namun kemudian, perubahan mendadak terjadi. Setelah menelan petir iblis mayat segudang, pria berjubah putih itu tidak hanya tidak hancur olehnya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi fluktuasi kekuatan yang mendominasi, dan otot serta tulangnya membengkak beberapa kali lipat. Auranya mulai bergejolak. Kekuatannya kini tak terhingga mendekati alam buah Tai Dao. Apakah itu semacam teknik rahasia? Lin Bai kini mengerti bahwa pria berjubah putih itu tidak menelan petir iblis mayat segudang untuk bunuh diri, melainkan untuk menggunakan kekuatannya guna mengaktifkan teknik rahasia.